Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Elva Anggraini. Kali ini dalam pelajaran biologi. Baik, hari ini kita akan pelajari tentang virus. Selamat menyaksikan. Oke, virus. Sebelum kita bahas lebih banyak tentang apa sih sebenarnya disebut dengan virus, kemudian bagaimana struktur virus itu sendiri, seperti apa bentuk-bentuk dari virus itu, harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya orang yang pertama kali menemukan adanya virus. Jadi orang itu bernama Adolf Edward Meyer tahun 1843, ketika itu di Jerman ya. Jadi Adolf Meyer ini juga dijuluki Bapak Virologi Modern karena dialah orang yang pertama kali menemukan adanya virus. Ingat ya, virologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai Adolf ini mengetahui adanya virus? Ketika itu, Adolf Meyer ini melihat tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau itu terlihat seperti berpenyakit gitu. Nah, jadi timbullah pertanyaan si Adolf Meyer ini, ada apa dengan tanaman tembakau ini? Apa yang terjadi gitu? Supaya bisa menjawab pertanyaannya, maka Adolf Meyer ini melakukan uji coba yang sederhana dengan mengambil daun ya yang berpenyakit tadi, kemudian diambil ekstraknya gitu ya. Kemudian diapain? Nah, ekstrak dari daun yang udah diambil tadi itu disemprotkanlah ke tanaman yang masih sehat. Ingin mengetahui apakah ini juga nanti sama dengan yang sebelumnya. Ternyata tanaman yang disemprotkan tadi juga terlihat seperti berpenyakit. Nah, ketika itu tanaman ini dianggap disebabkan oleh bakteri kecil atau racun. Nah, setelah itu baru dicari tahu lebih banyak lagi sebenarnya apa yang terjadi, maka diketahuilah ternyata tanaman tembakau ini terkena virus. Ya, selain Adolf Meyer, penemuan virus ini setelah itu dikembangkan lagi oleh seseorang yang bernama Dmitri Ivanovsky, berasal dari Rusia. Ketika itu tahun 1892 ya, Dmitri Ivanovsky ini menemukan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau ya yang diteliti oleh Adolf Meyer itu dapat melewati membran filter bakteri, sehingga diketahui bahwa penyakit ini atau racun ini ukurannya itu lebih kecil gitu ya daripada bakteri. Nah, setelah itu pada tahun 1898 seseorang dari Belanda yang bernama Martinus Beijerinck menemukan bahwa agen penginfeksi tanaman tembakau itu dapat memperbanyak diri ya pada sel yang melakukan pembelahan. Begitu. Oke? Ya, berikutnya adalah ciri dari virus itu sendiri. Nah, virus ini belum bisa dikatakan organisme hidup karena dia tidak memiliki ciri atau sifat makhluk hidup ya, kecuali kemampuannya untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, itu pun dia untuk memperbanyak diri harus ada bantuan sel inang gitu ya. Bisa sel bakteri, bisa sel manusia, bisa sel hewan. Nah, jadi virus ini tidak dapat menunjukkan sifat makhluk hidup kecuali ketika dia bereplikasi. Makanya virus ini juga dikatakan aseluler, yaitu tidak memiliki sel. Karena untuk bereplikasi atau memperbanyak diri, dia harus numpang ke sel inang. Sel inang ini adalah sel yang ditumpangi oleh virus ya, yang tadi saya katakan bisa sel bakteri, bisa sel hewan, bisa sel tumbuhan gitu ya. Ya, jadi virus ini berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena virus ini juga bisa dikristalkan. Kenapa bisa dikristalkan? Karena tadi dia disebut organisme aseluler atau bukan sel. Kenapa demikian? Karena virus tidak memiliki ciri-ciri sel seperti makhluk hidup lainnya. Apa sih yang ada di dalam sel makhluk hidup itu? Nah, kalau di dalam sel itu kan ada inti sel, kemudian ada sitoplasma.
Nah, di sitoplasma ini banyak lagi organel-organel sel, ada ribosom, ada mesosom, ada kemudian mitokondria dan lain sebagainya, organel sel yang membantu jalannya kehidupan sel. Nah, virus tidak memiliki ini semua. Jadi untuk dia bereplikasi atau memperbanyak diri, dia harus tadi numpang ke sel inang supaya bisa memanfaatkan organel-organel yang ada di sel itu untuk dia bisa memperbanyak diri. Parah kan? Gitu ya. Jadi semoga kita dijauhkan ya dari virus. Oke, untuk ukuran virus itu dia lebih kecil ya dari bakteri. Sekitar 10 sampai 300 milimikron ya. Jadi kalau ditanya besar mana sih bakteri sama virus? Besar bakteri ya, karena virus itu bisa lebih kecil dari bakteri. Oke, berikutnya adalah struktur dari virus. Ini bisa kalian lihat ya, struktur dari virus. Ada kepala, pundak, lutut, kaki. Enggak ya, jadi ada bagian-bagian dari virus. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu ada yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid ini adalah protein pembungkus asam nukleat ya. Jadi kapsid itu merupakan protein. Dia sebagai, kalau misalkan kalian lihat seperti kepala ya, bagian atas atau bagian kepalanya virus gitu. Disebut dengan kapsid. Kapsid ini ingat tersusun dari protein yang membungkus asam nukleat. Asam nukleat itu apa? Materi genetik ya. Bisa DNA, bisa RNA gitu ya. Kemudian kalau tadi kapsid ini merupakan protein ya, nah kemudian disusun lagi oleh subunit protein, itu disebut dengan kapsomer. Jadi kalau misalkan kita logikakan gitu ya, kalau misalkan kalian di kelas akan ada dinding, kemudian di dalam dinding itu kan ada bata-batanya ya. Jadi kita anggaplah bata-batanya itu adalah kapsomernya gitu ya. Kemudian semennya itu adalah kapsid. Nah, jadi begitu. Di dalam ruangan, di dalam kelas itu kan ada kamu, ada kalian ya, ada teman kalian juga. Itulah yang disebut dengan asam nukleat gitu. Jadi kepala kapsid ini itu tersusun dari protein. Kemudian kapsid ini juga ada penyusunnya lagi, yaitu protein juga gitu ya, disebut dengan kapsomer. Apa yang ada di dalam kapsid itu adalah asam nukleat. Karena fungsi dari kapsid ini yang pertama, dia melindungi asam nukleat gitu ya sebagai pembungkusnya. Kemudian dia sebagai menentukan morfologi dari virus. Morfologi itu adalah bentuk. Karena bentuk dari virus ini macam-macam, ya nggak cuma yang seperti ini. Oke, itu yang struktur pertama adalah kapsid. Kita lanjut. Struktur yang kedua, tadi sudah sempat kita singgung, yaitu asam nukleat. Asam nukleat itu berupa materi genetik, bisa DNA, bisa RNA. Jadi dia fungsinya apa? Fungsinya sebagai menyimpan informasi genetik. Untuk apa? Untuk sintesis protein. Sintesis itu adalah pembentukan protein yang diperlukan oleh virus itu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya. Di dalam kapsid itu ada asam nukleatnya ya. Nah, fungsi asam nukleat juga penting banget untuk virus karena dia berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi. Nah, tadi di awal sudah kita bahas ya, apa sih sebenarnya replikasi? Replikasi itu cara virus untuk memperbanyak diri. Yang tadinya 1 bisa jadi 1000, bisa jadi jutaan dengan menggunakan asam nukleat ini. Nah, ini penting banget nih bagi virus supaya dia bisa memperbanyak diri. Oke, nanti kita bahas gimana caranya virus ini bisa memperbanyak diri gitu. Nanti habis ini ya. Oke, lanjut. Itu yang kedua, struktur dari virus. Yang ketiga ada yang disebut dengan sampul. Sampul virus ini sebagai selubung yang mengelilingi kapsid. Tapi tidak semua virus ya memiliki sampul. Memang ada beberapa jenis virus yang bersampul. Ya, di luar sampul itu dia juga memiliki tonjolan yang berfungsi sebagai pelekat pada sel inang yang akan dimanfaatkan oleh virus ya untuk memperbanyak diri gitu. Ya, untuk struktur virus ini ada 3 ya.
Jadi ada kapsid, kemudian ada asam nukleat, ada sampul. Kalau kapsid tadi dia merupakan protein, penyusunnya adalah kapsomer gitu ya. Kemudian dan kapsomer dan kapsid ini juga tersusun dari protein. Nah, kemudian yang struktur yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat ini dia berupa materi genetik ya. Jadi ingat, materi genetik virus itu cuma satu, antara DNA saja atau RNA saja. Jadi dia cuma satu ya. Kemudian yang ketiga adalah sampul. Oke, lanjut morfologi virus. Morfologi